Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai zikir dan doa setelah sholat. Capaian pembelajaran pada fase ini, fase D, kelas 7 semester 1 MTS. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, ketentuan sholat fardu, sholat berjamaah, keutamaan zikir dan doa, dan seterusnya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis keutamaan zikir dan doa setelah sholat dengan baik dan benar agar tumbuh sikap tawadu dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Pernahkah kalian melihat orang berada dalam posisi seperti ini? Nah, ini yang disebut dengan zikir dan doa. Pertama adalah kita akan bahas mengenai pengertian. Zikir berasal dari bahasa Arab az-zikru, artinya mengingat atau menyebut. Sedangkan menurut istilah zikir artinya mengingat Allah baik dengan hati, dengan lisan maupun perbuatan, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir biasanya bisa boleh menggunakan asmaul husna, menyebut sifat-sifat keagungan Allah, menyebut misalnya tahmid itu alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah dan lain-lain. Itu zikir. Doa berasal dari bahasa Arab ad-du'a, artinya mengajak atau memanggil atau bisa berarti meminta tolong atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah doa artinya permohonan seorang manusia kepada Tuhannya, kepada Allah sebagai permohonan baik itu untuk kepentingan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Misalnya untuk hidup di dunia dimurahkan segala urusannya, dipermudahkan dalam mencari ilmu, dipermudahkan dalam mencari rezeki, misalnya seperti itu. Atau kehidupan di akhirat, memohon agar kita bisa masuk surga, dijauhkan dari azab kubur dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan zikir dan doa. Ini beberapa unsur yang ada dalam zikir dan doa. Kedua-duanya sama. Zikir dan doa bisa dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian. Kemudian bacaan-bacaannya tertentu. Kalau berzikir itu biasanya menggunakan asmaul husna, bisa menggunakan kalimat tahmid, tahlil, dan lain-lain. Sedangkan berdoa biasanya menggunakan bahasa Arab dan boleh juga kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Dan zikir bisa dilakukan di setiap saat. Kita bisa berzikir tidak hanya ketika setelah sholat, tapi kita ketika bekerja, kita bisa berzikir. Ketika melakukan aktivitas di hari-hari, kita juga bisa berzikir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, wa idza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya padamu wahai Muhammad, anni tentangku, fa inni qarib, jawablah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa seorang hamba, doa seorang orang yang berdoa. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka tunaikanlah, laksanakan segala perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah padaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ujibu, Allah akan mengabulkan dakwah da'i, setiap doa orang yang berdoa jika dia berdoa. Iza da'ani, jika dia berdoa. Ada berzikir. Zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tawadu, artinya rendah diri, rendah hati di hadapan Allah. Tidak boleh sombong ketika berzikir. Zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah, rasa khauf. Zikir dilakukan dengan tidak mengeluarkan suara. Ini jika zikir dilakukan sendirian. Tapi jika biasanya bisa setelah sholat berjamaah, zikir biasanya dengan suara yang keras. Selanjutnya ada berdoa. Berdoa agar doa kita terkabulkan, maka kita harus memenuhi adab-adab tata cara dalam berdoa. Yang pertama, ketika berdoa, usahakan menghadap kiblat. Kemudian kedua, mengangkat kedua tangan.
Kemudian bersungguh-sungguh dan khusyuk dalam berdoa, memulai dengan bacaan tasbih, istighfar, memuji Allah, tahmid, dan membaca sholawat. Berdoa dengan sopan, dengan suara yang lembut, lirih, dan yakin Allah akan mengabulkan doanya. Tidak terburu-buru dalam berdoa. Kemudian usahakan dalam keadaan suci dan berwudu. Kemudian setelah berdoa diakhiri dengan mengusapkan kedua tangan ke wajah. Macam-macam zikir. Zikir tuh biasanya menggunakan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau tahmid, alhamdulillah, tasbih, hauqala, istighfar, dan tahlil. Dan masih banyak yang lainnya. Bisa kita zikir dengan baca ayat Al-Quran, bisa zikir dengan Asmaul Husna. Tata cara berzikir. Ini zikir dilakukan ketika setelah selesai sholat. Yang pertama adalah membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan seterusnya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Kemudian ya ilahi rabbi anta maulana subhanallah, membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Boleh Allah lebih dari 33 kali tidak apa-apa, atau boleh dengan bilangan-bilangan ganjil. Kemudian tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. La syarika la lahul mulku wa lahul hamdu fi yawmin wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan seterusnya. Setelah ini kemudian kita bisa membaca doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan doa bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Yang penting tersampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Jangan lupa untuk membaca doa untuk dua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan juga doa untuk keluarga, Rabbana hab lana min azwajina, dan seterusnya. Terakhir kita tutup dengan doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sudah. Selanjutnya hikmah ketika kita berzikir dan doa, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama adalah kita akan hidup dengan optimis. Kita optimis karena kita yakin ketika kita ada masalah, ada permohonan, kita bisa meminta pada Allah dan yakin permohonan kita mesti akan dikabulkan. Ketika berzikir, kita juga akan menjadikan pikiran kita tenang, tentram. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir pada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Zikir akan meningkatkan kedekatan kita dengan Allah, memperbaiki akhlak, mengendalikan hawa nafsu, dan zikir dapat mendatangkan keberkahan. Sekian dari kami. Ingat Allah berfirman, ujibu da'watad da'i. Saya akan mengabulkan doanya seorang yang berdoa. Idza da'ani, jika dia berdoa. Pertanyaannya, apakah kalian sudah pernah berdoa? Pernahkah kalian berzikir pada Allah? Seringlah kita berzikir dan berdoa pada Allah, karena Allah sangat suka jika seorang hambanya selalu meminta padanya. Sudah, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.